Kejahatan yang dibalas dengan kejahatan tak akan pernah menyelesaikan masalah. Itulah mungkin gambaran dari film ini. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Seize. Film ini mengisahkan tentang seorang ayah mantan pasukan elit Inggris yang telah lama pensiun, di mana pensiunnya itu dia memilih untuk hidup tenang di Meksiko bersama dengan satu anak laki-lakinya. Namun di saat sedang menjalani kehidupan yang tenang tanpa banyak masalah, tiba-tiba sang ayah ditembak sebuah racun yang membuatnya harus pingsan. Di selang itu, sang buah hati juga ternyata telah diculik oleh seorang kartel Meksiko. Lantas pria tersebut pun harus menjalani beberapa misi yang diberikan oleh sang kartel agar dirinya bisa bertemu lagi dengan anak semata wayangnya itu. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Film diawali di suatu wilayah di Meksiko, tepatnya di pinggir pantai di mana seorang ayah yang disebut Nero itu tinggal bersama dengan anaknya. Sebut saja anak itu Tyler. Tapi di rumah tersebut mereka tampak tidak akur sama sekali. Pasalnya semenjak kematian ibu Tyler jadi gemar membangkang pada Nero. Diketahui Nero bekerja sebagai konsultan keamanan di suatu perusahaan. Dan setelah anaknya sekolah, tiba-tiba Nero ditelepon oleh kepala sekolah Tyler. Dikatakan jika Tyler telah terlibat dengan perkelahian antar siswa. Tentu kepala sekolah juga memperingati Nero agar dia segera menindak anaknya di rumah. Karena dalam perkelahian tersebut, Tyler lah yang memulainya. Sesampainya Tyler di rumah, Nero langsung mengajak ngobrol. Tentunya Tyler seperti tak peduli pada bapaknya itu. Namun dengan halus, Nero mencoba agar Tyler ingin berbicara tentang perkelahian di sekolahnya. Saat itulah diketahui jika Tyler ternyata adalah korban pembulian. Dan Tyler tak suka sehingga dirinya melakukan perlawanan secara fisik. Tapi Nero memberitahu jika kejahatan yang dibalas dengan kejahatan tak akan pernah menyelesaikan masalah. Di situ Tyler justru makin kesal dan menyalahkan kematian ibunya pada Nero. Setelah masuk ke kamar, Tyler membuka iPad-nya dan menonton sebuah tutorial bela diri kelas jalanan. Lalu dia pun langsung mempraktekannya di kamar sambil berteriak. Lantas Nero yang mendengarkan kegaduhan pun mendatangi Tyler. Awalnya Tyler berbohong jika dia sedang mengerjakan PR-nya. Namun Nero pun tak bodoh sehingga mengambil iPad Tyler dan menyuruh Tyler untuk mengerjakan PR sesungguhnya. Di sini kita bisa tahu jika Nero merupakan ayah yang sangat sabar dalam menghadapi anak seusia Tyler, apalagi dengan emosional yang belum stabil. Lanjut, setelah beberapa waktu, ketika Nero sedang bekerja di mejanya, tiba-tiba seseorang menembakkan sebuah racun ke leher Nero. Hal itu membuatnya langsung kelayangan hingga jatuh pingsan. Pada sore hari, tiba-tiba Nero yang sedang pingsan dibangunkan oleh deringan telepon. Kemudian Nero pun mengangkat nomor yang tidak diketahui itu. Ternyata itu dari seorang pria. Diketahui pria tersebut menginginkan sesuatu dari Nero. Dia juga yang bertanggung jawab atas penculikan anaknya. Nero awalnya tak percaya jika anaknya tak ada di rumah. Tapi setelah diperlihatkan sebuah video CCTV, Nero pun akhirnya mau melakukan apapun demi menyelamatkan anak semata wayangnya. Pria di dalam telepon itu meminta untuk Nero pergi ke garasi mobil. Ketika dicek, ternyata dia mendapatkan box yang berisi paket senjata lengkap dengan rompi anti peluru level 3. Pada rompi tersebut juga sudah terpasang sebuah kamera, di mana Nero disuruh untuk memakainya. Ditambah lagi, Nero juga diberikan sebuah mobil SUV anti peluru, sehingga dirinya disuruh untuk bergegas pergi dari rumahnya mengikuti arah GPS di mobil. Sementara itu Nero mencoba untuk dapat berkomunikasi dengan Tyler. Pria tersebut pun mengizinkannya. Lantas Nero pun membuat agar anaknya tetap tenang dan percaya jika Nero akan segera menyelamatkan sang anak. Diketahui juga jika Tyler dimasukkan ke dalam ruangan truk. Jika Nero melakukan hal di luar perintah dari pria tersebut, maka Tyler akan mati secara perlahan dikarenakan asap knalpot yang langsung diarahkan ke ruangan. Pria dalam telepon itu juga mengatakan jika Nero harus percaya padanya
Dikala misi Nero beres, dia akan segera memulangkan Tyler dalam keadaan selamat. Sesampainya di suatu tempat, pria yang baru diketahui identitasnya sebagai kartel Meksiko itu lantas menyuruh Nero untuk membantai seluruh saingan kartelnya yang berada di dalam tempat tersebut. Sebut saja pria dalam telepon itu adalah Zamo. Zamo juga mengatakan jika para kartel yang akan dibunuhnya adalah orang jahat yang telah melakukan perdagangan manusia, sehingga kartel jahat harus dibasmi, ucap Zamo. Sekilas, jika Nero sampai sini belum mengetahui identitas Zamo. Lanjut, setelah di briefing harus bagaimana, Nero langsung keluar dari mobil membawa sebuah senjata lengkap dengan rompi anti pelurunya. Dia pun berjalan menelisik lorong demi lorong hingga sampai di sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut sudah terdapat dua kartel kecil yang sedang berpesta. Tanpa banyak basa-basi, Nero langsung menembakkan peluru-pelurunya hingga tempat tersebut berubah menjadi zona perang. Dan alhamdulillah Nero berhasil menuntaskan misi pertamanya. Setelah kabur dari TKP, Nero pun meminta agar Zamo menghubungkan lagi dia dengan Tyler karena dirinya telah berhasil menuntaskan misi pertama. Lalu Zamo pun memperbolehkannya. Di waktu yang singkat itu, Nero tetap mengatakan jika Tyler harus percaya pada ayahnya. Tyler juga jadi bertanya-tanya apakah Nero akan membawa bala bantuan. Lalu Nero menjawab, aku akan melakukannya sendiri. Ketika CCTV dimatikan, maka komunikasi mereka pun terputus. Namun Zamo berkata jika dia akan memberikan makanan yang layak untuk Tyler dan memberikannya selimut agar tak kedinginan. Setelah komunikasi ditutup antara Zamo dan Nero, ternyata Zamo ini adalah seorang kartel yang ingin menguasai seluruh perdagangan narkoboy di Meksiko. Aksi Zamo ini juga terlepas dari perhatian para anak buahnya yang sedang menonton live aksi Nero akan segera membantai para kartel Meksiko. Bahkan Nero juga kedatangan seorang rekan bisnisnya yang membawa beberapa anak buah. Sebut saja dia Donovan. Diketahui juga aksi Nero ini menjadi bahan taruhan antar anak buah Zamo. Lanjut, sesampainya di sebuah klub plus-plus, Nero di briefing jika seorang kartel selanjutnya sedang berada di lantai 3 ruang VIP. Nero juga harus masuk ke dalamnya dan mungkin akan membantai semua bodyguard yang ada di dalamnya. Dan benar saja, ketika baru diperiksa di depan klub karena ketahuan memakai kamera di dada sehingga dia langsung membogem bodyguard tersebut. Tentu saja hal itu langsung diketahui oleh para bodyguard lainnya. Sontak, klub plus-plus itu pun berubah menjadi medan perkelahian. Setelah mendapatkan kartel yang sedang asik-asik di ruangannya, lantas Nero dengan sedikit basa-basi langsung mengheadshot targetnya. Terlihat di wajah Nero jika dirinya sangat kesal karena telah diperdaya oleh Zamo. Namun Zamo sendiri bersama para anak buahnya terlihat sangat senang ketika melihat saingan-saingan Zamo tewas dibunuh. Setelah meratakan semuanya sendiri, lantas Nero segera kembali ke dalam mobil untuk lanjut ke misi pembunuhan berikutnya. Di dalam perjalanan menuju koordinat yang diberikan, Nero lagi-lagi meminta agar Zamo menghubungkan lagi dia dengan Tyler. Lantas karena iba, Zamo pun memberikan izin. Di saat itulah Tyler lantas menanyakan siapa orang-orang ini pada Nero. Lantas diketahuilah jika sebetulnya Nero diperdaya oleh Zamo untuk membersihkan para kartel saingannya. Hal itu tentu membuat Tyler menjadi bertanya siapa bapaknya itu dan apa yang dikerjakannya di masa lalu. Awalnya Nero ragu untuk menjawab pertanyaan Tyler. Namun Zamo membuat Nero harus menjelaskan kepada anaknya jika sebetulnya Nero adalah mantan pasukan elit Inggris yang memata-matai musuh Inggris.
Sampai di suatu waktu, rekan Nero membongkar identitasnya, sehingga ibu Tyler pun harus terseret ke dalam bahaya. Lantas ketika Nero hendak menyelamatkan sang istri, ternyata sang istri telah tewas di tangan musuh. Sesaat ketika tahu cerita itu, tiba-tiba suasana menjadi hening dan Zamo pun merasa iba, sehingga Zamo menghentikan komunikasi antara mereka. Tapi di saat tenang itu, tiba-tiba dua anak buah Zamo membuat kegaduhan, sehingga Zamo langsung melerai mereka. Setelahnya Zamo pergi membuatkan roti sandwich untuk diberikan kepada Tyler. Terlihat di sini jika Tyler ternyata orangnya sangat bijaksana dan menepati janjinya. Lalu Zamo pun memberikan sandwich tadi pada Tyler. Pada kesempatan itu, Tyler tahu jika dirinya pasti akan dibunuh karena sang penjahat telah memperlihatkan wajahnya. Namun Zamo menolak hal tersebut. Zamo justru membuat Tyler agar tetap kuat dan bisa berpikir dengan jernih bagaimana cara keluar dari sana dengan gaya Zamo yang pandai berpidato. Penculik yang sangat berbeda dari biasanya. Sementara Nero yang telah melakukan perjalanan cukup jauh tanpa tidur, Donovan justru khawatir pada Nero karena setelah semuanya selesai, Nero akan membunuh mereka semua. Hal itu juga sempat ditanyakan oleh Zamo, namun Zamo tetap menenangkan Donovan. Alih-alih dia bisa membuat Nero takluk karena mereka memegang kuncinya, alias Tyler anak dari Nero. Sehingga Zamo menjelaskan jika nantinya dunia kartel akan terpusat dan dipimpin oleh Zamo di Meksiko. Hal itu akan membuat hidup lebih tenang tanpa perlu pertumpahan darah bagi para kartel. Zamo nampaknya telah merencanakan ini dengan sangat matang. Di sisi lain, karena tadi Tyler telah diberikan kultum oleh Zamo, sehingga Tyler sekarang mulai mencoba melepaskan ikatan yang berada di tangannya untuk bisa melarikan diri. Sedangkan Nero masih terus melakukan perjalanan tanpa kenal lelah. Namun Zamo memberikan pidatonya pada anak buah agar bergembira menghadapi dunia baru mereka. Setelahnya, Zamo kembali membriefing Nero lagi. Dia memberitahu jika kali ini akan lebih sulit dari yang sebelumnya, karena Nero akan berhadapan dengan kartel besar di mana dia adalah musuh bebuyutan Zamo. Diperlihatkan juga seorang kartel besar itu sedang mempersiapkan kudanya untuk sebuah kejuaraan ternama. Namun asisten pribadinya memberitahu jika akan ada penyerangan ke rumahnya. Karena beberapa kartel di bawah, dia telah dibunuh oleh satu orang saja. Mendengar hal itu, maka sang kartel tersebut langsung menyuruh anak buahnya agar memperketat keamanan. Kembali sedikit pada Tyler. Setelah berhasil lepas dari ikatan, Tyler lantas menghancurkan sebuah kursi kayu untuk digunakan kabur dari sana. Berbeda dengan sang ayah, Nero sedang mempersiapkan penyerangan terakhirnya menggunakan sebuah senjata laras panjang, lengkap dengan granat di rompinya. Setelah itu dia pun menancap gas langsung menuju ke rumah besar kartel tersebut. Sementara di dalam rumahnya, kartel itu justru sedang menyantap makan siang. Sedangkan keadaan di depan rumahnya sekarang sudah mulai ramai dengan adu tembak antara Nero dan para penjaga. Kartel tadi karena tahu mungkin kematiannya sudah dekat, maka dia pun berdoa memohon ampunan sebelum dirinya ikut adu tembak. Di tengah-tengah itu, Zamo dan para anak buahnya justru asyik menonton secara live streaming. Hingga pada akhirnya aksi Nero harus terhentikan ketika sang kartel tiba-tiba datang dan langsung menembak jatuh Nero. Nero pun harus tertangkap, sedangkan kamera yang dipakainya langsung dimatikan. Tetapi hal itu justru membuat Zamo cukup terpukau dan memberikan apresiasi pada Nero. Setelahnya barulah Zamo mengirimkan sejumlah pasukannya untuk ikut membantu Nero. Sementara nasib Nero sekarang telah berada di tangan seorang kartel besar tadi. Dia lantas diinterogasi. Kenapa Nero mau melakukan hal ini? Bahkan sempat melihat screenshotan jika anaknya sedang dipasung di sebuah ruangan. Di dalam masa genting tersebut, Nero dan kartel itu berdiskusi siapa yang menyuruh Nero untuk melakukan semua hal gila ini. Lantas sang kartel pun memberitahu jika orang yang memaksa Nero adalah Zamo. Mengingat karena hanya Zamo lah yang berani mencoba untuk menaklukkan sang kartel besar.
Ketika Nero hendak dibunuh oleh sang kartel, tiba-tiba pasukan Zamo datang membuat kegaduhan. Sontak Zamo pun memperlihatkan kemampuannya pada pasukan sang kartel. Hingga Nero berhasil lepas dari cengkraman bodyguard di sana dan langsung membunuh sang kartel tepat di kepala. Aksi Nero tak berhenti sampai di situ. Dia juga lantas menuju ke sebuah ruangan untuk mengambil laptop dan kunci mobil milik sang kartel. Di sini Nero berniat untuk kabur di tengah zona perang yang terjadi dan langsung menuju ke kediaman Zamo agar bisa menyelamatkan anaknya. Beruntungnya saat itu tak ada yang menghalangi Nero untuk kabur, sehingga dengan mulus dia langsung pergi ke kediaman Zamo. Sementara itu Zamo justru sudah menganggap jika dirinya telah menang dari peperangan antar kartel. Lantas Zamo pun ingin merayakannya bersama dengan Donovan. Diketahui jika Zamo juga akan menjadikan Donovan sebagai asisten pribadinya yang nanti akan mengurusi sejumlah bisnis Zamo. Tak lupa setelah semua ini selesai, Zamo akan membangun sebuah sekolah, panti asuhan dan lain-lain untuk membantu masyarakat sekitar. Niat itu juga mendapat dukungan penuh dari Donovan. Tapi Donovan juga meminta satu syarat, yaitu membiarkan Donovan untuk membunuh Tyler yang sedang disekap. Tentu Zamo seakan-akan setuju dengan ide Donovan. Kembali pada Nero, di tengah perjalanan dia juga sempat memastikan jika Nero mendapatkan alamat rumah Zamo yang valid, bukan hoaks belaka. Lanjut pada Donovan, dengan begitu pedenya dia menyalakan mobil dan langsung menancapkan gas agar asap knalpot masuk ke dalam ruangan. Tetapi setelah dibuka, ternyata Tyler sudah lebih dulu melarikan diri. Lalu Donovan pun langsung curiga jika Nero pasti sudah membawa Tyler pergi. Tapi sebetulnya Nero baru saja sampai di dinding rumah milik Zamo. Lantas dia juga memastikan semua CCTV rumah Zamo dan mulai memanjat sebuah tiang. Di sisi lain Donovan menceritakan kejadian tadi pada Zamo. Namun ternyata justru Zamo lah yang membuat Tyler bisa kabur. Zamo sengaja melakukannya agar tak ada lagi pembunuhan terhadap nyawa yang tak berdosa. Tak lama dari situ tiba-tiba datanglah Nero. Yang mengejutkannya adalah orang yang menjadi cepu atas terbongkarnya identitas Nero dulu. Itu adalah Donovan. Bahwa Donovan juga mengakui hal tersebut. Sontak karena kesal Nero langsung mengirim Donovan ke alam baka. Terjadilah pertempuran kecil di sana. Tapi beruntung pada akhir pertarungan mereka, Nero, Zamo, dan istri Zamo berhasil memenangkan pertarungan. Tak henti sampai di situ, Nero lantas langsung menodongkan pistol ke arah Zamo dan istrinya. Nero lantas menanyakan di mana Tyler. Alhamdulillahnya Zamo adalah orang yang menepati janji, sehingga Zamo menyuruh sang istri untuk membawa Tyler pada mereka. Setelah Nero dan Tyler dipertemukan, mereka pun terlihat saling berpelukan. Namun Nero juga mengancam akan tetap membunuh Zamo. Tapi saat itu Zamo yang sudah paham dengan kondisinya justru malah membebaskan Nero untuk membunuh dirinya. Namun lagi-lagi kejahatan yang dibalas dengan kejahatan tak akan pernah menyelesaikan masalah. Sehingga Nero tak jadi untuk membunuh Zamo. Dan Zamo pun berjanji akan melindungi Nero dan anaknya dari kejahatan di masa depan. Lalu mereka pun berdamai. Hal tersebut tentunya menjadi pertanyaan bagi Tyler. Namun Nero tetap menanamkan sifat kebaikan pada Tyler agar tidak mudah dendaman pada orang lain. Di akhir cerita, saat mau kembali ke rumah menggunakan mobil, Tyler meminta agar ayahnya membawa Tyler pulang dengan motor Harley. Lantas hubungan mereka pun sekarang menjadi baik kembali. Tamat.